Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rusliani Rambe, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2504010069. Pada hari ini Selasa 26 Agustus tahun 2025, saya selaku guru MTS MHB Diah Sapitri akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi puisi rakyat. Ini KTP saya, ini kartu ujian saya sebagai bukti lapor diri. Demikianlah perkenalan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Baik, Bu. Ya, bagaimana mood belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Iya, alhamdulillah ibu lihat mood belajarnya hari ini, semangat belajarnya hari ini semangat 45 ya. Oke, sebelum kita belajar, pastikan dulu nak sampah di samping, coba lirik dulu ada nggak? Nah, sambil dirapikan lagi ya, dirapikan yang perempuan kerudungnya, coba itu lipat, dirapikan lagi. Iya. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Coba yang memimpin doa kita hari ini, Hamdan, coba. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau ngecek kehadiran dulu. Hari ini teman kalian ada yang sakit? Tidak, Bu. Ada yang izin? Tidak, Bu. Ada yang tanpa keterangan? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Mantap. Coba sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya nak, lagu kebangsaan kita ya.
ucapkan ya. Pergi ke pasar membeli gunting. Jangan lupa membeli pita. Sungguh heran si induk kucing melihat tikus naik kereta. Ada yang tahu apa yang diucapkan tadi? Iya, pantun. Iya. Hari ini kita belajar mengenai puisi rakyat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi rakyat, pantun, syair, gurindam dengan tepat. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun puisi rakyat, rima, bait, laik, sampiran, isi pada contoh teks dengan benar. Tiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam berdasarkan unsur-unsurnya. Manfaatnya, satu, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan sastra lisan Indonesia, khususnya puisi rakyat. Dua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis struktur dan unsur-unsur teks sastra. Tiga, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai karakter bangsa yang terkandung dalam puisi rakyat sebagai warisan budaya. Dan yang terakhir, membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan untuk menciptakan puisi rakyat sederhana di kemudian hari. Iya. Mana anak-anak? Ada Ibu lihat tidak semangat lagi. Coba kita screening dulu. Coba perhatikan Ibu ke depan. Halo, saya Bibi. Lakukan, perhatikan ya. Lakukan apa yang kalian lihat dan jangan lakukan apa yang kalian dengar. Paham? Paham. Lakukan apa yang kalian lihat, jangan lakukan apa yang kalian dengar. Coba. Pegang mata. Pegang hidung. Ada yang belum fokus ya? Ada yang belum fokus. Lakukan apa yang kalian lihat, jangan lakukan apa yang kalian dengar. Pegang bibir. Mana bibirnya? Iya, yang dipegang apa? Yang dilihat apa? Apa yang dilihat? Iya, berarti yang dipegang itu apa? Telinga. Coba sekali lagi anak sedikitnya, kurang seru nampaknya. Coba perhatikan ini, pulpen Ibu. Nanti pulpennya ini berlawanan ya. Kalau pulpennya mereng ke kanan, kalian mereng ke kiri. Kalau pulpennya mereng ke kiri, kalian mereng ke kanan. Coba kita mulai, fokus. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah fokus untuk belajar. Ya, ini adalah mengenai pengertian puisi rakyat. Coba lihat ke depan. Sebelumnya, anak-anak Ibu ada yang sudah pernah dengar puisi rakyat? Sudah pernah dengar istilah pantun? Syair? Gurindam? Ya, sudah pernah ya. Coba kita lihat. Puisi, pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat atau puisi lama adalah puisi yang berkembang pada masyarakat tradisional secara lisan yang memiliki aturan-aturan yang mengikat dan mengandung nasihat ataupun pesan yang baik bagi kehidupan. Itu adalah pengertian dari puisi. Iya, puisi
Kalau tujuan tadi Ibu sudah menyampaikan di awal ya nak, tujuan puisi rakyat itu adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak pada kebaikan, melarang untuk melakukan sesuatu keburukan, memprotes ketidakadilan dan menghibur pembaca. Jadi puisi rakyat bisa menyampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor. Iya, itu adalah tujuannya. Jadi kita belajar puisi rakyat ini asik dong, ya kan? Nah, karena kita di sini ada nanti yang menghibur. Jadi siapa yang membacanya nanti merasa terhibur. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis daripada puisi rakyat. Coba satu ada pantun. Kemudian yang kedua ada syair. Yang ketiga ada gurindam. Coba Ibu mau dulu Serotun yang membaca pantunnya. Ya, kalau membaca pantun itu bagaimana? Coba baca Serotun. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dengan rima ABAB. Ya, yang kedua syair, Okta. Syair adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari tersiar yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris sebagai isi. Coba Nagita. Gurindam adalah jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima akhir senada. Iya, itu dia. Ini lihat lagi ke depan, ciri-ciri puisi rakyat. Satu, lihat baris paling atas, tiap bait terdiri dari 4 baris. Iya, tiap bait terdiri dari 4 baris. Bisa juga dikatakan dengan larik ya nak. 2, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian baris 1 dan 2 sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 sebagai isi. Ya, berima akhir ABAB. Gurindam, tiap bait terdiri dari 2 baris. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Baris 1 berisi syarat, sedangkan baris 2 berisi jawaban. Berupa nasihat, petunjuk, filosofi hidup maupun kata-kata mutiara. Berima akhir apa? A. Dan ciri-ciri puisi rakyat. Syair. Ini untuk syair ya. Kalau tadi itu ada untuk pantun dan gurindam. Syair, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Semua baris merupakan isi syair. Berima akhir A. Menggunakan bahasa hiasan. Ya, lihat ke depan nak. Apa ini? Pantun. Ibu yang membaca apa anak ibu? Ibu yang berpantun. Oke. Patah lancang kita sadaikan supaya sampan tidak melintang. Petuah orang kita sampaikan supaya badan tidak berhutang. Burung punai memakan saga merah besar batangnya. Rukun dan damai di rumah tangga, amal ibadah jadi tiangnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini untuk syair. Coba ini syair. Jangan ibu dulu ya. Suara ibu. Coba dulu yang lain anak ibu yang bisa membacakan ke depan. Coba Irma. Nampaknya kelihatan? Coba bacakan dulu syairnya. Berhentilah kisah raja. Coba kalau syair, buat nak dalam syair itu ada penciptanya ya. Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Coba.
kisah Raja Hindustan. Tersebutlah pula suatu perkataan. Abdul Hamid Syah Paduka Sultan, duduklah baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk Putera Baginda beserta sudah bangsa muda. Cantik majelis usulnya syahda, 13 tahun umurnya ada. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Iya, sekarang Bu Linda, Ibu mau pilih yang putra dulu, yang laki-laki. Coba dulu Rizky. Coba nak dibaca. Bu Linda. Burinda, barang siapa tidak memegang agama sekali tiada boleh dipertenang. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang tenang berprivat. Barang siapa mengenal orang surga, segala yang tidak dia menyala. Terus? Iya. Kasih tepuk tangannya dulu. Iya. Ini coba lihat ke depan. Ini ada kita tugas ya, membandingkan unsur-unsur puisi rakyat. Sebelum kita masuk kepada tugas dulu, tugas kelompok. Iya. Ibu akan mengelompokkan kalian semuanya ya, supaya kita itu berdiskusi tugas kelompok. Ya, begini saja ya nak. Ibu akan membagi LKPD, tugas yang mau kalian kerjakan dari hasil pelajaran kita hari ini, agar ibu mengetahui nanti pemahaman kalian tentang materi yang ibu sampaikan. Ibu akan bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Coba perhatikan semua LKPD yang aku bagikan. Cobalah dikerjakan. Coba dikerjakan ketua kelompoknya. Coba. Dah dikerjakan ya. Nah, mana yang kurang paham boleh ditanya ibu, tapi jangan ditanya jawaban ibu ya. Coba. Ya, kerjakan ya. Iya. Kevin. Iya. Aktif terus ya. Coba. Ipa. Kenapa lagi kerjakan nak? Mana yang sulit, yang tidak paham soalnya boleh ditanya ibu. Ya, terus. Ya, mana kelompoknya ya? Iya, mana ada yang kurang jelas? Iya. Dan baca dulu puisinya, pantunnya, dilihat ciri-cirinya sesuai apa yang kita pelajari tadi. Bagaimana nak dengan kerja kelompoknya? Udah selesai tugasnya? Iya, udah selesai ya. Ibu ada ke depan nanti ya untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ibu minta dari kelompok satu. Iya, coba semuanya maju. Ketua kelompoknya Usrotul. Coba maju ke depannya. Ya, coba Usrotul. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 1, kami akan menggunakan nama. Saya Oka. Nama saya Agung. Nama saya
temannya di depan membacakan hasil dari diskusinya. Kalau pantun terdiri 4 lari dalam satu bait. Baris 1 sampai 2, sampiran 3 sampai 4 merupakan isi. Mengapa penting bagi kita untuk memahami unsur-unsur puisi rakyat? Karena meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan sastra lisan Indonesia, khususnya puisi rakyat, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai karakteristik bangsa. Iya, itu hasil daripada diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanya? Tidak? Coba kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah maju ke depan. Silakan duduk kembali, nak. Iya, jenis-jenis puisi rakyat itu ada beberapa ya yang kita pelajari hari ini. Ada pantun, syair, gurindam. Kemudian setiap puisi rakyat ini, pantun, syair, gurindam itu masing-masing ada unsur-unsurnya ya, nak. Di dalam pantun ada dia namanya larik, bisa juga dikatakan dengan baris. Dalam satu bait itu terdiri dari 4 larik, ya kan? Kemudian sajaknya adalah A, B. Baris pertama dan kedua merupakan samping. Baris ketiga dan keempat merupakan sisi. Yaitu merupakan daripada ciri-ciri pantun. Kalau syair, bagaimana dengan syair? Kalau syair itu bersajak apa? Ya, syair itu bersajak A. Kemudian sama juga ya, nak, 4 larik. Suku katanya itu 8 sampai dengan 12 suku kata. Begitu juga dengan gurindam. Kalau gurindam bedanya 2 baris. Kemudian sajaknya akhir daripada penerimanya itu A. Iya. Itu adalah materi kita untuk hari ini. Ada yang mau dipertanyakan lagi, nak? Dari hasil kesimpulan kita? Tidak? Iya. Ibu mau tanya nih untuk hari ini. Bagaimana belajarnya? Senang. Kelompok 2, bagaimana perasaan kalian setelah belajar puisi rakyat? Gembira. Iya, nanti bolehlah si Fitri berbalas pantun kalau ada pesta-pesta hajatan ya. Iya. Baiklah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan untuk minggu depan kita masih lanjut dengan puisi rakyat. Dengan judul materi kita untuk minggu depan, berkreasi dengan puisi rakyat. Itu untuk pelajaran kita minggu depan. Baiklah, anak-anak, untuk mengambil daripada berkah pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba Hamdan dipimpin lagi nak doanya. Belum pulang, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Dipastikan pulangnya dengan teratur ya, nak. Hati-hati di jalan.